Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irgi Ahmad Fareza dan kebetulan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muadi Setiabudi. Di sini saya akan mencoba teman-teman ya, sedikit mencoba mereview buku ini yang berjudul Petunjuk Pelaksanaan Upacara Bendera di Sekolah, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Kesiswaan, yang tepatnya diterbitkan pada tahun 1997 teman-teman. Jadi di dalam buku ini itu berisi tentang bagaimana sih petunjuk pelaksanaan upacara bendera itu sendiri, mengenai teknisnya bagaimana, mengenai apa yang penting bagi pelaksanaan upacara bendera itu sendiri. Sebelumnya akan saya bacakan dulu sinopsisnya ya mengenai buku ini. Buku Petunjuk Pelaksanaan Upacara Bendera di Sekolah ini juga merupakan panduan resmi yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tepatnya tadi yang sudah saya bilang, tepatnya pada tahun 1997, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Buku ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman teknis yang jelas, tadi yang sudah saya sampaikan, mengenai teknis yang jelas dan terperinci tentang bagaimana pelaksanaan upacara bendera itu sendiri, dan juga upacara bendera ini juga merupakan salah satu kegiatan rutin ya teman-teman, yang memiliki nilai edukasi dan simbolis untuk menanamkan semangat nasionalisme kita sebagai generasi bangsa begitu, yang dimana nilai-nilai dalam upacara bendera ini juga banyak mengandung nilai-nilai kedisiplinan, mengandung nilai nasionalisme, dan menjadi salah satu upaya untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi bangsa, terutama kepada para remaja dan anak-anak gitu. Di isi atau dan pembahasan buku ini itu memiliki berbagai aspek penting ya teman-teman terkait pelaksanaan bendera itu sendiri. Yang pertama itu adalah latar belakang dan tujuan upacara bendera. Kalau untuk tujuan ataupun dasar pemikiran yang diciptakan oleh sang pembuat buku itu mengenai buku ini adalah, saya bacakan dulu teman-teman ya. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Berbagai upaya pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah, telah banyak dilakukan guna mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Salah satunya itu dicapai menggunakan kegiatan upacara bendera, yang dimana kegiatan upacara bendera ini merupakan salah satu upaya pendidikan yang dapat mencakup berbagai butir-butir tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Melalui kegiatan upacara bendera ini sendiri dapat berbagai hal yang akan bisa dicapai teman-teman ya. Sikap disiplin, kesegaran jasmani dan rohani, keterampilan gerak, keterampilan memimpin, bagaimana kesediaan kita atau melatih kesediaan kita untuk dipimpin ataupun memimpin begitu, dan pengembangan sifat bersedia dipimpin tadi yang sudah saya jelaskan adalah merupakan hal-hal yang dapat diperoleh dari melakukan kegiatan upacara bendera. Jadi kegiatan upacara bendera ini tidak serta-merta hanya kegiatan pengibaran dan penurunan bendera itu saja, tapi isi di dalamnya itu lebih kompleks ya teman-teman kalau kita dalami secara lebih dalam lagi atau lebih rinci lagi. Lanjut, nah lebih jauhnya lagi, melalui upacara bendera diharapkan dapat mempertebal semangat kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme dan idealisme, serta meningkatkan peran serta siswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah,
jika dilihat dari berbagai kemanfaatannya, berbagai kemanfaatan dari pelaksanaan upacara bendera ini sendiri, maka upacara bendera itu perlu diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang sebenar-benarnya, terutama di sekolah-sekolah, serta dibina secara terus-menerus penyelenggaraannya agar terselenggara secara sempurna, teman-teman. Jadi yang sudah tadi saya sampaikan atau dasar pemikiran dari buku ini sudah menjelaskan semua terkait apa sih dasar dari sang departemen atau sang pengarang ini itu membuat buku ini mengenai kegiatan pelaksanaan upacara bendera, yang dimana buku ini juga bisa menjadi pedoman untuk para bapak ibu guru dalam menjalankan bagaimana teknis melakukan pelaksanaan upacara bendera itu sendiri, begitu. Lanjut, nah ini di sini juga ada landasan hukumnya, teman-teman ya. Jadi mungkin kurang jelas ya, nanti akan saya perlihatkan di video. Akan saya bacakan beberapa landasan hukum dari pembuatan buku ini ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, PP atau Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan, dan ini masih banyak lagi ya, nanti akan saya tampilkan landasan hukumnya. Nah, mungkin yang akan saya bahas dari buku ini lebih banyak ke nilai yang terkandungnya deh teman-teman. Jadi karena buku ini itu lebih banyak teknisnya atau lebih banyak pelaksanaan yang harus kita laksanakan begitu. Jadi ketika kita sudah membaca buku ini pun, ketika ingin menerapkan hal-hal yang ada di dalam ini pun, kita harus didampingi oleh pendamping atau pembina yang mahir ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta kita itu setelah membaca bisa memahami isinya full begitu. Jadi tetap didampingi oleh pembina ataupun ahli gitu. Nah, lanjut, di sini ada maksud, tujuan, dan sasaran dari pelaksanaan upacara bendera sendiri itu sendiri. Mohon maaf. Maksud dilaksanakannya upacara bendera di sekolah adalah untuk mengusahakan dan memantapkan pencapaian tujuan pendidikan nasional di sekolah dalam pemantapan sekolah sebagai sekolah Wiyata Mandala begitu. Nah, tujuannya sendiri yang diharapkan begitu dari dibuatnya buku ini, dari tujuan pelaksanaan upacara bendera itu, yang pertama itu membiasakan bersikap tertib dan disiplin, membiasakan berpenampilan rapi, meningkatkan kemampuan memimpin, serta tidak hanya meningkatkan kemampuan memimpin ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah diberi kesempatan untuk memimpin ya, kita mungkin di suatu saat akan dipimpin. Jadi sekaligus melatih sikap kita ketika dipimpin begitu. Jadi tidak hanya melatih untuk sikap memimpin kita, tapi juga kesediaan kita untuk dipimpin oleh orang begitu. Lanjut, membina kekompakan dan kerjasama. Yang terakhir ada mempertebal rasa semangat kebangsaan, yang tadi sudah disampaikan bahwasanya melalui kegiatan upacara bendera itu dapat, kalau dilihat dari berbagai kemanfaatannya ya teman-teman, itu bisa mempertebal rasa nasionalisme, meningkatkan rasa cinta tanah air, dan melatih kekompakan dan kerjasama atau semangat kebangsaan begitu. Nah, sasaran untuk buku ini itu dari yang diharapkan oleh pembuat buku ini yaitu yang pertama ada siswa ataupun pelajar begitu. Yang kedua adalah guru dan aparat sekolah. Nah, lanjut, di sini juga ada unsur pelaksanaan dari kegiatan upacara bendera itu sendiri atau pelaksanaan pengibaran dan penurunan upacara bendera itu sendiri, yang dimana unsur-unsurnya itu yang pertama ada pejabat upacara. Jadi pejabat itu tidak hanya digunakan dalam pemerintahan ya teman-teman. Jadi kegiatan upacara bendera pun memiliki seorang pejabat yang disebut sebagai pejabat upacara. Pejabat upacara terdiri dari pembina upacara, pemimpin upacara, pengatur upacara, dan pembawa acara. Yang pertama ada pembina upacara. Tadi sudah disebutkan bahwasanya
pembina upacara adalah termasuk dari pejabat upacara yang menerima penghormatan tertinggi dari peserta upacara begitu. Nah, di sini juga ada tugas-tugas pokoknya dari pembina upacara, teman-teman ya. Mungkin agak kurang jelas ya, nanti akan saya tampilkan juga di video mengenai tugas dari pembina upacara itu sendiri. Nah, pembina upacara ini bisa dilaksanakan itu oleh beberapa ya, jadi tidak hanya kepala sekolah ataupun mungkin kepala sekolah sedang berhalangan untuk memimpin upacara, itu bisa digantikan oleh beberapa orang terkait yang diantaranya adalah wakil kepala sekolah ataupun guru yang ditunjuk sebagai pembina upacara begitu. Ya, lanjut ada pemimpin upacara yang dikatakan sebagai salah satu pejabat upacara, teman-teman, yang dimana pemimpin upacara ini adalah pejabat yang bertugas memimpin upacara, yang tugas pokoknya adalah satu, menerima penghormatan dari pemimpin kelompok atau peserta upacara, memimpin penghormatan dari peserta kepada pembina upacara, dan masih banyak lagi tugas-tugas dari pemimpin upacara, nanti akan saya tampilkan juga di dalam video, teman-teman. Yang ketiga juga ada pejabat upacara yang ketiga, yaitu pengatur upacara. Pengatur upacara adalah pejabat yang bertugas menyiapkan rencana acara upacara secara tertulis serta segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara begitu. Di sini juga ada tugas pokoknya, nanti akan saya tampilkan juga di video, yang dimana pengatur upacara ini diperuntukkan atau lebih baik diperuntukkan oleh guru ataupun siswa di bawah bimbingan guru pembina begitu. Yang keempat ada pejabat upacara yang keempat ada pembawa acara. Pembawa acara adalah pejabat yang membacakan urutan tata upacara, atau bisa disimpulkan seperti master of ceremony begitu atau MC. Nah, tugas pokoknya juga seperti MC pada umumnya, namun ini dikemas dalam pelaksanaan upacara bendera ya, teman-teman. Jadi membacakan acara upacara sesuai urutan pelaksanaan tugasnya kepada pengatur upacara. Nah, pembawa acara juga bisa diperuntukkan oleh siswa, tentunya juga di bawah bimbingan guru atau pembina, teman-teman. Lanjut, ini di sini ada petugas upacara. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pejabat upacara, itu yang tertinggi lah begitu. Ini di sini ada petugas upacara. Di antaranya adalah, ini saya bacakan poin-poinnya saja teman-teman. Petugas upacara yaitu pembawa naskah Pancasila, pembawa teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembaca doa, pemimpin lagu, dan kelompok pengibar atau penurun bendera begitu. Yang pertama ada pembawa naskah Pancasila, itu bertugas membawa naskah Pancasila, tentunya menyerahkan naskah Pancasila kepada pembina upacara dan menerima kembali naskah tersebut pada saat yang telah ditentukan. Pembawa naskah Pancasila adalah siswa yang ditunjuk secara bergilir, jadi tidak hanya satu siswa itu saja, tapi semuanya berhak untuk menjadi pembawa naskah Pancasila begitu. Nah, kemudian ada yang kedua, itu pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945, yang tentunya tugasnya adalah membawa serta membacakan teks tersebut pada tempat yang telah ditentukan. Nah, yang kedua dari tugas pembaca teks undang-undang, yaitu pembaca teks adalah siswa yang ditunjuk secara bergilir, jadi sama ya dengan pembawa naskah, itu bisa siapa saja atau siswa siapa saja, jadi tidak harus satu siswa itu terus menerus, itu tidak harus. Yang ketiga itu ada pembaca doa. Tugasnya sudah jelas, yaitu membacakan doa pada saat dan tempat yang telah ditentukan tentunya. Nah, peruntukan membaca doa sendiri itu bisa juga guru ataupun siswa yang ditunjuk secara bergilir sama. Yang keempat ada pemimpin lagu atau dirijen, bertugas memimpin kelompok paduan suara menyampaikan lagu Indonesia Raya dan lagu mengheningkan cipta pada saat dan tempat yang telah ditentukan, seperti tugas pada dirijen pada umumnya begitu. Yang kelima ada kelompok pengibar atau penurun bendera, yang di sini cukup sakral teman-teman ya, karena kelompok pengibar atau penurun itu membawa sang saka merah putih begitu, yang dimana
harus siap mental dan siap dari jasmaninya sendiri atau fisiknya sendiri, harus sehat dan harus fit ya begitu. Nah, tugas dari kelompok pengibar atau penurup bendera diantaranya adalah yang pertama itu menyiapkan bendera, dan yang kedua itu mengibarkan atau menurunkan bendera serta menyimpannya ke tempat semula. Jadi di situ ada tanggung jawab lebih bagi sang pengibar atau penurun bendera begitu teman-teman. Jadi ketika sudah dikibarkan dan diturunkan kembali itu harus yang bertanggung jawab mengenai sang saka merah putih ya pengibar dan penurun tersebut gitu. Jadi dikembalikan ke tempat semula begitu. Nah, kelompok pengibar bendera atau penurunan bendera ini adalah siswa yang ditunjuk secara bergilir ya, sama. Jadi sama semua, tidak hanya satu orang saja yang hanya bisa menjadi petugas upacara. Jadi tapi bisa semua siswa ataupun semua pelajar begitu. Nah, lanjut untuk selanjutnya, bab selanjutnya itu ada bab formasi teman-teman ya. Di sini bab formasi sendiri juga menerangkan bagaimana sih bentuk barisan ketika kita itu melaksanakan kegiatan upacara bendera begitu. Jadi tentunya ada tingkatan-tingkatan tertentu ya teman-teman. Jadi tidak semua bentuk atau garis itu bisa digunakan dalam kegiatan upacara bendera sendiri dalam satu waktu begitu. Nah, di sini ada yang pertama ada bentuk barisan. Tentunya untuk melaksanakan upacara bendera digunakan bentuk-bentuk atau formasi barisan sebagai berikut. Di sini akan saya bacakan ya poin-poinnya. Yang pertama ada bentuk segaris atau bentuk segaris ialah suatu bentuk barisan yang disusun dalam satu baris dan menghadap ke pusat upacara. Jadi hanya sebaris saja begitu, tidak ada melingkar ataupun bagaimana. Jadi hanya baris dan menghadap ke upacara, entah itu bersaf ataupun berbanjar, yang penting sebaris begitu. Yang kedua ada bentuk U atau angkare, yang biasa kita kerap kenal itu angkare ya teman-teman. Bentuk U atau angkare ialah suatu bentuk barisan yang disusun atau berbentuk huruf U atau angkare dan menghadap ke pusat upacara. Dari kedua bentuk tersebut dapat dipergunakan formasi-formasi sebagai berikut. Jadi tadi bentuk U atau angkare itu seperti huruf U ya teman-teman. Jadi satu baris menghadap ke upacara atau menghadap ke upacara, tiang bendera upacara. Nah, yang dari sisi kanan dan kirinya itu juga menghadap ke tengah begitu. Jadi untuk huruf U, entah itu formasi berbanjar bersaf ataupun bersaf berbanjar itu sama saja, yang penting sesuai dengan bentuk dan tujuannya begitu atau tingkatannya begitu. Nah, dalam pelaksanaannya bentuk dan formasi barisan tersebut disesuaikan dengan keadaan sekolah dan lapangan upacara. Jadi tidak ya seperti tentatif begitu. Jadi tidak plek-jiplek begitu. Dan lapangan upacara yang tersedia namun tetap berpedoman pada bentuk dan formasi barisan sesuai dengan ketentuan di atas begitu. Jadi bisa menyesuaikan lapangan ataupun mungkin ada sekolah yang memiliki lapangan atau halaman yang cukup sempit ya, jadi bisa disesuaikan dengan ketentuan di atas yang tadi ada formasi saf bersaf ataupun formasi saf berbanjar, formasi banjar bersaf ataupun formasi banjar berbanjar begitu. Disesuaikan dengan kondisi lapangan, lebar atau sempitnya lapangan begitu. Jadi tetap dengan ketentuan di atas serta menyesuaikan dengan kondisi lapangan teman-teman begitu. Nah, lanjut teman-teman, kita lanjut ke bab kelima, yaitu bab kelengkapan, yang dimana kelengkapan ini adalah sarana bagi kita itu sebelum melaksanakan kegiatan upacara bendera. Jadi inilah yang harus kita persiapkan ketika kita hendak melaksanakan upacara atau kegiatan upacara bendera begitu. Yang pertama ada sarana. Sebelum melaksanakan upacara bendera perlu disiapkan sarana sebagai berikut. Yang pertama itu ada bendera, tentunya dengan ukuran bendera kebangsaan untuk upacara selalu dengan perbandingan lebar dan panjang 2:3 dengan ukuran terkecil 1 meter kali 1,5 meter dan terbesar 2 meter kali 3 meter begitu.
Di sini ada, nanti akan saya tampilkan juga di video supaya lebih jelas begitu. Lanjut yang kedua ada tiang bendera. Tentunya tiang bendera juga hendaknya itu dibuat dari bahan yang baik, tidak mudah lapuk dan dapat berdiri tegak begitu, tidak condong dan lengkung serta kokoh. Yang ketiga juga ada tali bendera. Tali bendera warna putih, bahan yang terbaik adalah tali layar. Jangan menggunakan tali plastik ya teman-teman, itu karena memang tidak diperkenalkan begitu. Lebih baiknya menggunakan tali layar begitu. Besar kecilnya ukuran bendera, tiang dan tali digunakan harus disesuaikan dengan keadaan gedung, halaman, lapangan dan tempat di mana bendera itu dikibarkan ya. Jadi menyesuaikan saja dengan tempat atau kondisional, tapi dengan tetap pada ketentuan dalam buku ini ya, atau dalam peraturan yang ada begitu. Selanjutnya ada naskah-naskah. Di antaranya ada naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah Pancasila. Nah, untuk upacara bendera yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Besar Nasional itu juga dapat ditambah ya. Jadi tidak semua upacara itu dilaksanakan untuk rutinan saja, tapi untuk hal-hal atau hari-hari besar itu bisa saja, seperti misalnya ya naskah proklamasi, naskah Sumpah Pemuda dan sebagainya, terkait dengan hari besar pada saat pelaksanaan begitu. Nah, lanjut yang kedua ya teman-teman, yaitu ada pakaian. Selain sarana tadi sendiri, pakaian upacara bendera pada setiap hari Senin atau Sabtu itu siswa sendiri itu mengenakan pakaian seragam sekolah ditambah dengan topi pet ya, sesuai dengan atau peraturan Kepala Jenderal atau Dirjen Dikdasmen nomor 100 /C Kepala D tahun 1991. Nah, untuk guru atau perangkat sekolah sendiri itu mengenakan pakaian yang telah ditentukan oleh daerah atau sekolah masing-masing ya teman-teman. Nah, itu tadi itu pakaian untuk kegiatan upacara itu pada hari Senin dan Sabtu ya, atau rutinan begitu. Nah, ini ada pakaian upacara bendera pada hari besar nasional tadi, seperti hari proklamasi, seperti hari Sumpah Pemuda dan yang lain-lain. Itu yang pertama, ketentuan yang pertama untuk siswa mengenakan pakaian seragam sekolah ditambah dengan topi pet. Yang kedua, untuk petugas upacara atau peruntukan untuk petugas upacara itu mengenakan pakaian yang telah ditentukan oleh sekolah sesuai dengan hari besar nasionalnya ya teman-teman. Yang ketiga itu guru dan perangkat sekolah atau karyawan sekolah itu mengenakan pakaian yang telah ditentukan oleh daerah atau sekolah masing-masing. Begitu. Nah, itu tadi adalah bab kelengkapan ya teman-teman. Jadi bagaimana sarana dan prasarana yang disiapkan oleh atau yang diperlukan, dan bagaimana pakaian yang dibutuhkan atau diperuntukkan oleh siswa maupun guru serta karyawan, itu tadi sudah dijelaskan di buku ini. Dan yang saya rasa yang terakhir ya teman-teman, ini ada yang bab terakhir itu bab pelaksanaan. Nah, untuk di sini sejujurnya saya itu masih butuh atau masih belajar ya, karena memang di sini tuh lebih banyak teknisnya ya teman-teman. Jadi memang harus dicontohkan ataupun dipraktekkan. Nah, sejujurnya saya masih belajar juga. Nah, ketika membaca ini memang harus dipraktekkan dan membutuhkan bimbingan dari pembina ataupun pelatih ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta harus dicontohkan secara langsung ataupun sesuai dengan kemampuan masing-masing ataupun keawaman saya ya teman-teman. Jadi harus dipraktekkan melalui bimbingan pembina tentunya ataupun pelatih. Nah, mungkin sekian saja atau segitu saja penyampaian atau review dari saya mengenai buku ini teman-teman, buku petunjuk pelaksanaan upacara bendera di sekolah oleh Departemen Pendidikan Tahunan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan dan Dasar Menengah, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Kesiswaan tahun 1997 ya. Mohon maaf kalau apabila dalam penyampaian atau review saya ada kekurangan ataupun kurang lengkap dalam menyampaikan. Mohon dimaafkan, saya juga masih belajar mengenai teknisnya bagaimana, mengenai apa saja sih yang harus dipersiapkan terkait dengan
pelaksanaan upacara bendera itu sendiri ya, karena setelah dipelajari makin dalam itu lebih kompleks teman-teman. Jadi tidak hanya sebagai kegiatan rutin saja, tapi juga upaya untuk menjunjung pendidikan. Mungkin akan saya bacakan lagi teman-teman ya, poin-poin dari buku ini akan saya bacakan lagi. Itu yang pertama itu ada latar belakang dan tujuan upacara bendera itu sendiri. Yang kedua ada persiapan dan organisasi upacara bendera. Yang ketiga ada susunan upacara, tadi teknis mengenai pelaksanaannya bagaimana dan seperti apa bentuk barisannya. Itu ada semua di sini lengkap beserta evaluasinya. Yang keempat ada tugas dan peran petugas upacara, tadi sudah disampaikan, ada pejabat upacara, petugas upacara maupun peran upacara itu sendiri seperti apa. Ada tata tertib dan sikap, serta buku ini juga menekankan pentingnya sikap disiplin, tertib dan hikmat saat upacara berlangsung begitu. Dan juga ada terakhir itu ada nilai dan simbolisme dalam upacara bendera. Jadi tidak hanya sebagai kegiatan rutin saja, tapi ada makna di dalamnya, itu sebagai salah satu upaya untuk menanamkan rasa cinta tanah air untuk atau bagi generasi muda tentunya. Nah, mengapa saya memilih buku ini ya teman-teman, karena buku ini juga sangat penting atau berkesan buat saya, karena buku ini juga diterima atau saya terima itu dari pelatih paskibra saya yang bernama Pak Imam Susanto. Itu saya mendapatkan buku ini dari beliau, dari pelatih paskibra saya. Nah, kemudian saya baca-baca dan kemudian memang lebih kompleks ya teman-teman, karena dan saya juga melihatnya sebagai sebuah amanah yang harus saya pegang dan saya sampaikan kelak ketika saya insya Allah menjadi seorang pendidik begitu. Sebagai suatu atau amanah atau tanggung jawab saya diberikan atau diperuntukkan buku ini, yang dimana setelah saya baca memang ada dasar pemikiran atau landasannya itu dirancang untuk membantu para pendidik, siswa, dan tenaga kependidikan sendiri dalam melaksanakan upacara bendera secara seragam dan konsisten di seluruh Indonesia. Yaitu bagaimana cara melaksanakan kegiatan upacara secara baik dan benar, itu bagaimana, itu ada semua di sini lengkap beserta evaluasinya. Dan dengan mengikuti pedoman dalam buku ini diharapkan pelaksanaan upacara dapat berlangsung secara tertib, hikmat dan penuh makna, sehingga mampu membentuk generasi muda yang cinta tanah air, berkarakter dan berjiwa patriotik. Nah, itu yang diharapkan dari buku ini ya. Penyampaian secara tidak tersirat maupun tersiratnya itu ada bagaimana nilai-nilai yang memang sakral bagi kita, yang kadang kita itu kadang kita itu tidak sadari dalam upaya ataupun kegiatan upacara bendera itu sendiri. Jadi masih banyak bagian kita itu masih memandang upacara ini hanya sekedar upacara bendera aja nih, padahal di situ tuh di dalamnya tuh mengandung nilai-nilai yang kompleks ataupun nilai-nilai yang memang seharusnya kita dapatkan sebagai seorang warga negara yang baik begitu. Mungkin begitu saja teman-teman. Secara keseluruhan juga buku ini adalah panduan penting bagi para pendidik dan siswa dalam menjaga tradisi serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui pelaksanaan upacara bendera yang terstruktur dan penuh makna. Itu tadi sudah disampaikan. Jadi mungkin sekian saja review singkat dari saya, ataupun ada kesalahan ataupun ada kekurangan dalam penyampaian ini mohon dimaafkan ataupun bisa dikoreksi di dalam kolom komentar teman-teman, ataupun ada teman-teman yang sudah membaca buku ini mohon dikoreksi mengenai penyampaian saya, barangkali ada yang salah ataupun kekurangan dalam penyampaian. Saya juga masih belajar mengenai teknis-teknisnya bagaimana. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.